Iya.
Tes 1 2. Karena waktu telah tiba, kita akan menghadap hadirat Tuhan. Kita beribadah. Saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita. Dan bagi yang mengikuti ibadah ini secara online, baik langsung dan tunda, kami ucapkan selamat bergabung. Tuhan memberkati. Kita sama-sama bangkit berdiri. Hari terakhir. Tiba saatnya hari terakhir, banyak orang akan berseru kepada Yesus. Mereka bernubuat dan mengusir setan, mengadakan mujizat demi namanya. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang duduk kehendaknya. Tiba saatnya hari terakhir, banyak orang akan berseru kepada Yesus. Mereka bernubuat dan mengusir setan, mengadakan mujizat demi namanya. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang duduk Kor sekali nanti saya minta pendeta muda agar simak doa pembuka. berseru Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang menurut kehendaknya. Yang menurut kehendaknya. Kita tundukkan kepala. Kita menghadap Tuhan. Kita serahkan ibadah ini dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Haleluya Tuhan, terima kasih. Ini suatu pujian yang mengingatkan kami tentang kedatangan-Mu. Suatu saat tidak ada lagi penundaan, suatu saat tidak ada lagi kesempatan bagi orang untuk memperbaiki nasibnya. Semua ditentukan pada saat ini, di saat kesempatan masih terbuka, di saat kemurahan masih terbuka lebar.
Di saat pintu surga masih terbuka, di saat itulah Tuhan kami mau memandang kepadamu, kasih-Mu, karena bukan orang yang berseru, bukan orang yang berdoa kepadamu saja yang akan masuk kerajaan surga, tetapi merekalah yang menurut kehendak-Mu. Biarlah kami diajar Tuhan melalui firman yang dibukakan, agar kami dapat menurut segala kehendak-Mu. Kuasai kami dengan urapan dari Roh-Mu, dan juga kami mengusir kuasa jahat yang mau mengganggu hati pikiran kami. Bersama-sama kami menolaknya dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini. Roh Allah saja berhadirat di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kita angkat puji-pujian bagi Tuhan. Allah sanggup. Dengan iman menyanyikan ya, Allah sanggup. Namanya juga Tuhan sanggup menolong, sanggup membela kita, membuka pintu pengharapan. Puji-pujian nanti diberi kesempatan kepada Pak Dewi ada kesaksian singkat. Dengan Yesus sebagai kepala. Di dalam hidupku
Aku sedikit mau bersaksi, tapi sebelum aku bersaksi, ada nanti kesaksian sedikit di akhirnya, nantilah kesaksian. Tapi kalau sekarang pertama, permohonan permintaan kepada saudara. Permohonan saya ini dibantu dalam doa. Yang dibantu dalam doa memang, nah inilah dalam permohonan saya, permintaan saya kepada saudara. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ya memang karena suara saya kurang apa kata-katanya. Kulakukan tiap hari, kupikirkan tiap hari katanya. Jadi maknanya, makna daripada permohonan saya, biar itu seperti pujian saya ini membawa jiwa saya untuk mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dulu mengasihi saya. Kenapa harus saya saksikan ini, saudara? Saya merenungkan hidup saya. Sebentar lagi genap saya beberapa bulan 70 tahun. Saya apa? Semenjak saya mengikut Tuhan ini, saya renungkan waktu saya dulu di MC di sini. Inilah kesaksiannya. Tadi permohonan itu maknanya. Jauh saya lihat banyak penurunan saya, makanya saya lihat banyak jauh. Pada saat itu juga waktu saya MC di sini memang jemaah nggak banyak, fasilitas jasmani tidak mengizinkan pada saat itu, tapi pada saat itulah bergelori jiwa saya. Sekalipun maaf kata dalam tidak makan, itu yang paling itu, tapi bisa berseru pada saat itu. Tahan berjam berdoa, aku mengasihi, aku belajar mengasihi Tuhan, karena Tuhan terlebih dulu mengasihi saya gitu. Tahan, tapi berjalan waktu fasilitas sudah diganti bisa menjadi, padahal berkurang. Saya lihat apa saya, jadi mudah-mudahanlah permohonan saya kepada saudara, nyanyian saya itu yang membalut dia, saya mendorong saya, membangkitkan semangat saya untuk melayani Tuhan di akhir hidup. Ya apa? Menjelang 70 tahun sekarang. Sangat pada saat itu sekali saya bilang, sangat bersuka cita saya pada saat itu untuk melayani. Sekali siasat juga dalam pemikiran dikasih. Inilah siasat, nama saya siasat kecil. Pada saat itu ongkos juga tidak ada. Tapi kalau harus aku di apa? Di Permata, masuk jam 7. Apa siasatnya saya bikin? Karena ongkos tidak ada. Mana tahu nanti saya apa? Ambillah agak cepat. Mana tahu tidak ada yang bawa sawah nanti. Biar bisa jalan ke Permata. Itulah siasatnya, pikir dia cepat. Pokoknya jam 7. Atau memang selama saya di sana belum pernah nggak naik mobil. Ada yang lewat, kemana dulu? Masuk, ada punya pabrik Ateza, ada macam. Jadi masuk, tapi semangat. Pulang dari sana, aku di sini, siap. Tapi terus terang, fasilitas pada waktu itu kelonsongan. Tapi semangat saya itu yang saya bilang, asik kuat aku belajar mengasihi Tuhan, engkau mengasihi saya bilang. Jadi sekali lagi saya bilang, Mbak, tolonglah dibantu saya biar kesaksian saya ini mendorong saya selalu di hidup saya dan menjalankan 70 tahun ini untuk melayani Tuhan. Baik untuk membangkitkan iman saudara kita semua, biar jangan cuma kita datang sekarang, biar ikut kita besok di kerajaan surga. Jadi
Sedikit kesaksian saya dan permohonan saya, Tuhanlah meneguhkan di dalam jiwa saya, Tuhan meneguhkan dalam jiwa kita. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita angkat puji-pujian. Ya, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, bumi udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum makan. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, bumi udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di
bawa setiap hari ya Mas. Diri kita tiap hari dibawa-bawa. Belum lagi keluarga. Belum orang yang bergantung pada kita, ya. Memang beban hidup itu berat. Mencukupi kebutuhan sendiri aja sudah berat. Memikul diri sendiri, apalagi dengan orang lain. Tapi tidak perlu khawatir. Kalau Alkitab mengatakan serahkan segala khawatir, nanti dia ambil alih, dia tolong, pasti ada jalan keluar, ya. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita bangkit berdiri. Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku berlumpuh sendiri saat mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku berlumpuh sendiri Sebab Allah mengerti. saat Allah mengerti. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah mengerti, peduli pada kami. Ketika kami dalam kesulitan, kepepet, jalan buntu yang kami hadapi, sering kami bertanya, siapa gerangan yang akan menolong, mengangkat, memulihkan, memberikan jalan keluar. Engkau adalah Allah yang senantiasa hadir dan mau menolong kami. Janjimu adalah penyertaan sampai pada kesudahan alam. Engkau menjaga kami, memelihara kami seperti biji matang. Betapa indahnya kami iring Tuhan. Kau jadikan kami menjadi biji matanya Tuhan. Sekecil apapun yang membahayakan mata, Engkau selalu berusaha untuk menyingkirkan supaya bisa hidup jelas terang pemandangan dan penglihatan kami. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, jangkaulah kami, baik yang baru hadir, Tuhan memberkati,
turunkanlah pada kami semua sukacita, damai sejahtera yang dari sorga menjadi milik kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, Shalom. Ya, terima kasih jika ada di antara kita baru pertama kali hadir, kita ucapkan selamat datang, dan juga yang mungkin baru mengikuti secara online, ya kami juga ucapkan selamat berbakti, dan biarlah kita sama-sama menikmati sukacita surgawi dalam ibadah hari ini, GBS Spiridaus ibadah pertama. Kita akan masuk pada pemberitaan firman Tuhan dari Yesaya 41 ayat 13. Yesaya 41 ayat 13, temanya adalah sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, sebab akulah yang menolong engkau. Ya, silakan baca. Yesaya 41 ayatnya yang ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Sekali lagi. Sebab aku ini Tuhan Allahmu. Ya, jadi Tuhan itu Allah kita. Amin. Pengertian Allah itu luas, salah satu adalah Maha Kuasa, Maha Hadir. Ya, Allah itu Maha Kuasa, juga Maha Hadir, dan Dialah penolong yang ajaib. Terus perhatikan. Saya ulangi, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ya, puji Tuhan. Jadi Tuhan itu memegang tangan kita, ya. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kanan. Tangan kanan itu dipegang, ya, dan berkata, ya, kepada kita, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jadi Tuhan hadir memegang kita supaya kita jangan takut, sebab Tuhan akan menolong kita. Ya. Kalau Tuhan menolong, pasti pertolongannya sempurna. Dan pertolongan Tuhan itu tidak pernah gagal. Tidak pernah gagal. Dan Dia menolong dengan sempurna, dan Ia buat semua indah pada waktunya. Nah, ini pertolongan Tuhan, ya. Jadi Tuhan Allah kita itu memegang tangan kanan, tapi juga jangan takut, katanya. Jadi manusia sejak lahir ke dunia ini sudah ditandai dengan tangisan. Waktu lahir nangis, hidup nangis, mau mati pun menangis. Ya kan, betul nggak? Kalau mau mati orang senyum atau apa? Tertawa atau apa? Oh, menangis. Karena mau berpisah dengan keluarga. Ya, itulah hidup manusia di dunia, ya. Tetapi karena Tuhan memegang tangan kita, Dia pegang tangan kita supaya kita jangan tersesat. Ya, supaya jangan tersesat. Tapi
kita bisa mencapai tujuan. Juga dia pegang tangan kita supaya kita jangan sampai jatuh. Ya, jatuh dalam perjalanan. Jadi dipegang, jangan sampai jatuh dalam perjalanan. Juga, ya, dia memegang tangan kita supaya kita sampai pada tujuan. Tujuan kita adalah Yerusalem baru, langit yang baru. Dari dunia ini ke langit yang baru dan bumi yang baru. Kemudian dia pegang tangan kita juga supaya menang dalam tiap pergumulan. Ya, supaya kita ini menang dalam tiap perjuangan, pergumulan. Ingatlah, hidup itu pergumulan, ya. Pergumulan. Itu sebabnya karena Tuhan tahu kita hidup di dunia yang penuh pergumulan, maka Ia bersedia memegang tangan kita, tangan kanan, ya. Tetapi juga Ia, ya, berkata jangan takut, ya, jangan takut. Supaya kehidupan kita mengalami ketenangan. Nah, ketenangan itu dibutuhkan dalam bekerja, juga dalam beribadah. Belajar perlu tenang, ya. Dan ini janji dari Tuhan, tenang, ya. Jadi bukan seperti gelombang laut yang bergelora. Kalau saudara pernah di pantai, saudara lihat air laut itu sudah beriak. Ya, beriak, tidak ada ketenangan. Tetapi Tuhan mau supaya kita ini tenang. Rasa tenang. Ketenangan kita miliki karena janji Tuhan itu penyertaan. Ya, penyertaan Tuhan itu sampai kepada kesudahan alam. Ya, kemudian dikatakan, Akulah yang menolong engkau. Ya, dia menolong. Ini berarti di dalam kesulitan. Ya, dalam kesulitan. Seperti nubuatan Alkitab bahwa pada hari-hari yang terakhir akan muncul, akan datang masa-masa yang sulit. Ya, masa-masa yang sulit. Boleh 2 Timotius pasal yang ketiga. Ya. 2 Timotius pasal yang ketiga. Bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar atau masa yang sulit. Boleh dibaca ayatnya 1 mulai. Perhatikan. 2 Timotius 3 yang pertama, keadaan manusia pada akhir zaman. Ya, keadaan manusia dunia pada akhir zaman. Kita ini hidup pada akhir zaman. Ada 3 zaman, zaman Allah Bapa, zaman Allah Anak, zaman Allah Roh Kudus. Kita ini hidup pada zaman akhir, zaman Roh Kudus. Terus perhatikan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi ini harus diketahui. Akan datang masa yang sukar, waktu yang sulit. Ya, masa yang sukar. Sukar dalam segala hal. Ya, terus perhatikan. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ya. Dan menjadi hamba uang. Ya. Jadi hamba siapa? Bangun pagi pikiran apa? Wah. Mau tidur? Wah. Kalau berhasil syukur, kalau gagal kecewa. Seharian cari duit nggak dapat, terkadang malah rugi.
Bagaimana kalau rugi? Pening. Modalnya yang habis. Habis tenaga, habis waktu, habis modal. Kecewa. Ya, terus perhatikan. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Ya, sombong. Manusia itu sombong. Terkadang kita ya pas-pasan sih. Pas-pasan. Apalagi umpamanya kita kaya, rupawan. Waduh, bagaimana kita mungkin jalan nggak lihat lagi tanahnya. Nggak lihat tanah lagi. Ya, belajar rendah hati. Amin. Nah, contohnya adalah Tuhan Yesus. Aku ini rendah hati. Ya, terus perhatikan. Mereka akan menjadi pemfitnah. Iya, suka memfitnah. Kalau fitnah itu apa ya? Memfitnah. Wah, itu fitnah. Fitnah lebih kejam dari difitnah. Akhirnya namanya jadi jelek. Ya, terus perhatikan. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Ini banyak nih sekarang. Berontak terhadap apa? Orang tua. Melawan, lebih merasa lebih pintar. Mana lebih tinggi, yang menyekolahkan atau yang disekolahkan? Kalau yang disekolahkan sampai sarjana, mana lebih pintar? Lebih hebat? Hah? Yang menyekolahkan. Ya, jadi jangan sombong. Ya, terus perhatikan. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu berterima kasih. Sudah ditolong, tidak berterima kasih. Sudah disembuhkan dari penyakit, sudah dibela, wah nggak mau berterima kasih. Ya, terus perhatikan. Tidak mempedulikan agama. Agama bukan agama, tidak memperdulikan ibadah. Nah, tolong ganti. Tidak memperdulikan ibadah. Hari Minggu bukannya ibadah. Boleh piknik, boleh jalan-jalan, tapi jangan lupa ibadah. Kalau saudara umpamanya ya pergi, ya tetap harus beribadah. Harus beribadah karena ibadah itu perintah Tuhan. Ya, kalau dulu pada masa perjanjian lama itu hari Sabat, hari ketujuh. Iya kan? Hari apa? Ketujuh. Itu Sabat. Kenapa kita tidak hari ketujuh, tidak hari Sabat? Karena Yesus bangkit hari pertama. Amin. Hari apa Yesus bangkit? Hari pertama. Pagi-pagi benar. Pada minggu itu Maria pergi ke kubur kosong, Yesus sudah bangkit. Bisa mengerti? Makanya ibadah kita orang Kristen itu pada hari kemenangan, hari Minggu. Hari Minggu itu adalah hari kemenangan. Jadi kalau menang dalam perjuangan, dalam pergumulan, dalam masalah, datanglah saudara beribadah. Maka disebut ibadah itu berguna dalam segala hal. Bukan uang segala-galanya. Tapi ibadah ini besarlah banyak untuk segala hal. Ada masalah, bawa nanti dalam Tuhan. Pulang saudara, yakinkan Tuhan sudah menolong. Amin. Harus diyakinkan. Terus perhatikan. Tidak tahu mengasihi. Kalau tidak mengasihi berarti apa itu? Membenci. Lawan mengasihi apa tuh? Membenci. Hidup dalam kebencian. Ya, Alkitab mengatakan kasihilah musuhmu. Amin. Musuh diapain itu? Dikasih. Ada musuh kan? Ada ya. Mau diperangi? Kasihilah musuh. Mulai sekarang jangan ada musuh. Jangan ada apa? Musuh. Saya sudah difitnah sama dia. Saya dirugikan sama dia. Saya bangkrut gara-gara dia. Saya akan tetap memusuhi dia. Jangan.
Jangan ada musuh. Ada nggak musuhnya ini? Hah? Ampunilah dia seperti Tuhan Yesus. Mulai dari lahir dimusuh. Mulai dari apa? Lahir dimusuh. Sampai tidak ada tempat lahirnya. Lahirnya di apa? Di kandang domba. Begitu hina dia. Itu musuh-musuh lainnya menjalibkan dia kan. Berarti banyak musuh. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi musuh itu bukan dibenci, tapi diampuni. Ya, kita sering mendengar pepatah musuh satu terlalu banyak. Sahabat 1000 masih kurang. Jadi jangan ada musuh. Ya, wah saya disenggol sama dia. Gara-gara dia saya rugi. Nah, janganlah ya. Ya, terus perhatikan. Tidak mau berdamai. Tidak mau apa? Berdamai. Berarti terus bermusuhan. Ada dua yang perang sekarang. Ukraina sama apa? Rusia. Israel sama apa? Sama apa? Palestina. Kenapa berperang? Gak mau damai. Padahal berdamai saja kan. Udahlah kita akhirilah peperangan ini, kita berdamai. Sudah habis, tidak ada korban, tidak ada senjata yang diluncurkan lagi. Iya kan? Damai. Iya kan? Ya, kita pun begitu. Jangan ada musuh di dalam hati kita. Wah, saya sudah dirugikan sama dia, dikata-katain sama dia. Kalau Tuhan Yesus bukan hanya dikata-katain, diadili tanpa salah, dihukum mati tanpa salah. Ya, nggak ada penderitaan manusia melebihi penderitaan Tuhan. Kalau kita menderita masih karena dosa kita, kesalahan kita. Salah ini, salah akhirnya kita korban menderita. Maka disebut dalam segala harus berhati-hati. Amin. Dalam segala hal harus berhati-hati. Sama seperti ngitung duit. Coba saudara nggak ngitung duit nggak hati-hati. Bisa lebih, bisa kurang. Kalau harga yang 50 perak mah kelewat nggak apa-apa. Kalau 100.000 gimana saudara? Ya kan? Kelewatnya 200.000. Hati-hati. Hitung 2 kali kan. Kalau ngitung duit berapa kali saudara? 2 kali kan? Kalau 2 kali benar berarti tidak salah. Jadi begitu teliti. Ya. Dalam segala hal apa? Teliti. Jangan ceroboh. Jangan ceroboh. Hati-hati. Supaya apa? Berhasil, beruntung. Kalau kita berhasil, kita bahagia, keluarga berbahagia. Tapi kalau saudara rugi, pulang nanti. Sudah pulang mama bawa duit lah itu sama bapak itu. Pulang bukan bawa duit. Malang. Malang. Ya, kerugian yang dibawa. Terus perhatikan. Ya, perhatikan. Lanjut. Suka menjelekkan orang. Suka menjelekkan orang. Padahal tidak jelek orangnya. Tapi dijelek-jelek. Ya. Jangan suka menjelekkan orang. Tapi suka mengasihi orang. Ceritalah yang baik tentang dia. Cerita apa? Yang baik. Jadi jangan saudara ceritakan yang jeleknya seseorang, jangan. Ya, ceritakanlah kebaikan. Walaupun ada kejelekannya, tapi ceritakanlah yang baik. Nanti saudara jadi berkat. Pulang dari sini, kamu berbeda sekali. Dulu mah kamu begini-begini, loh sekarang ceritanya firman. Ceritanya apa? Firman. Jadi berkat. Terus perhatikan.
Ya, teruskan. Tidak dapat mengekang diri. Tidak dapat mengekang. Harus dikekang itu. Mulut ya, dikuasai. Terus perhatikan. Garang. Ya, garang. Terus. Tidak suka yang baik. Tidak suka yang baik. Terus. Suka mengkhianat. Terus. Tidak berpikir panjang. Ini banyaknya orang tidak berpikir panjang. Berarti pikirannya pendek. Pikir panjang dulu. Oh, nanti bagaimana ya? Apa nanti akibatnya? Kepada dia, kepada saya, kepada orang lain. Begitu. Ya. Sama seperti orang umpamanya melempar melempar batu. Kalau dia lempar batu gede, itu riaknya nanti makin kemana-mana. Gelombang. Kecil. Ada hitungan. Oh, saya nanti berkata begini, riaknya akibat perkataan saya ini sampai di sini nanti. Akibat perkataan saya sampai kemana-mana. Jadi diperhitungkan kalau kita berbicara, diperhitungkan dampak. Bisa mengerti? Ya kan? Mati dan hidup dikuasai apa? Ini bulutin ini. Ya, yang membuat banyak mati dan hidup. Nah, teruskan, perhatikan. Berlagak tahu. Berlagak tahu padahal tidak tahu. Padahal tidak tahu. Suka mendahului padahal tidak tahu. Lebih baik kita merasa tidak tahu, nanti orang lain berbicara kita dapat ilmu. Daripada kita merasa tahu. Wah, itu Solo itu letaknya di Sumatera, udah salah dari Solo, Sumatera. Tuh. Iya kan? Jokowi mah presiden baru 1 periode, udah 2 periode, salah lagi. Contoh saja. Ya, terus perhatikan. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ya, terus. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Jadi mereka ini juga hadir beribadah. Seperti kita ini beribadah, terus. Tetapi pada hakikatnya mereka mengingkari kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jauhilah mereka itu. Ya, jadi harus ada perubahan. Ya, perubahan tabiat. Ya, terus perhatikan. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Ya, terus. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Rajin kebaktian, tapi gak kenal firman, gak tahu Tuhan. Ya, rajin beribadah, tapi tidak kenal firman, tidak kenal Tuhan. Tuhan itu kan Tuhan yang ramah dan lemah lembut. Tuhan yang mengampuni. Gak pernah Tuhan bercerita kejelekan orang. Kalau dia ketemu dengan orang yang jelek, diperbaiki. Dia ada orang kusta. Semua orang menjauhi orang kusta kan? Betul ya? Dijauhi. Pakaiannya juga pakaian compang-camping. Begitu orang kusta, dia kena kusta, dia singkirkan karena menular. Menular dia. Dimulai dari dirinya, kecilnya semua. Habis dia. Ini penuh kusta. Dia asing. Bayangkan. Pasti dalam hatinya, matilah aku. Kena kusta. Semua orang menjauh daripadaku. Kusta inilah yang merenggut nyawaku. Aku orang kusta, orang najis. Mati juga ke nerakanya. Aku orang kusta. Dia sudah memonis dirinya sendiri. Ya. Tetapi ketika Yesus berjumpa dengan dia. Ketika Yesus berjumpa dengan dia. Dia berkata, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Kalau engkau mau, engkau dapat menyucikan aku. Apa kata Tuhan? Aku mau, jadilah engkau tahir. Ditumpangin tangan, tahir dia. Suci dia, bersih kulitnya.
seperti kulit orang yang baru, anak-anak yang baru yang tidak ada cacat. Saudara bisa melihat bagaimana Tuhan mengubah orang yang kusta menjadi bersih. Ini keajaiban. Lewat apa? Firman. Allah menolong orang selalu lewat firman Tuhan. Gak pernah Tuhan diam, tapi berfirman, maukah engkau sembuh? Nah, ditawarkan kepada orang yang sakit. Talitakum, ada bicara dia. Ada bicara. Membangkitkan Lazarus juga bukan diam dia. Ya. Lazarus, marilah keluar. Keluar dia. Jadi ada suara. Suara inilah yang mengubah kehidupan manusia. Amin. Itulah firman Tuhan yang mengubah keadaan kita. Apapun keadaan kita, selagi kita dengar firman, kita percaya itu akan mengubah kita, menolong kita. Apapun keadaan. Alkitab mengatakan, ya, firman Allah tidak mungkin gagal. Ya, kita bisa gagal, tapi firman Tuhan tidak mungkin gagal. Coba dicari firman Allah tidak mungkin gagal. Ini kekuatan firman. Ya. Nah, nanti kembali ke ayat itu lagi ya. Coba. Ayo. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Ya. Kita sering gagal, tapi firman tidak pernah gagal. Ya, berhasil terus. Udah ketemu? Ya, agak kuat. Roma 9 ayat 6. Roma 9 ayatnya yang ke-6. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Baca dulu ibu-ibu. Kaum bapak. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Remaja muda. Jadi firman Tuhan tidak pernah gagal. Berhasil. Kalau mau berhasil, saudara, terimalah firman ini. Pasti kehidupanmu yang gagal selama ini bisa menjadi berhasil. Bisa berhasil. Ya, kalau saudara berhasil, lihat, iya. Dulu hidupku gagal, aku merantau, aduh, duit tidak punya, sahabat tidak punya, ilmu tidak punya. Tapi punya ilmu yang tertinggi itu firman. Apa ilmu yang tertinggi? Firman. Ini yang tertinggi. Gak bisa disamakan dengan ilmu apapun. Sebab firman Allah tidak mungkin gagal. Pasti berhasil. Berhasil mengubah yang gagal menjadi berhasil. Ya, terus perhatikan. Tadi 2 Tesalonika, 2 Timotius 3 tadi ya, perhatikan. Ya. 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-8. Ayat 8, perhatikan. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Ya, ini Yanes dan Jambres ini adalah orang yang menentang Musa. Ketika Musa membuat ular menjadi apa? Tongkat. Mereka juga bisa. Mereka begitu. Tongkat mereka bisa menjadi apa? Ular. Tapi ular mereka itu ditelan oleh ularnya Musa. Tetap unggul. Umat Tuhan pasti menang melawan dunia. Amin. Pasti menang. Saudara pasti menang. Ini Musa ini umat Tuhan, anak Tuhan, pemimpin, selalu menang. Bawa apa dia? Tongkat. Tongkat itu kuasa. Itulah kuasa firman dan Roh Kudus yang selalu menang. Perhatikan terus. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Ayat yang 10, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku.
Jadi harus ada pendirian, iman, kesabaran. Ini sabarnya ini yang kurang kita ini. Sabar sih sabar, tapi kurang panjang sabar. Kasih itu panjang sabar. Ya, suami harus sabar terhadap istrinya, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak. Kalau nggak sabar pasti marah-marah. Kalau sudah marah, telinga jadi apa? Merah. Belum dicubit sudah merah, apalagi dicubit. Ya, nah, di sini mas sabarlah ibu-ibu, amin. Ibu-ibu sabar kan? Suami pulang bukan bawa duit nggak habisin, habis. Pulang malam bukan nggak bawa duit. Apa itu kerjanya? Dikira untung, malah buntung. Dompet habis isinya. Pulang pun jalan kaki. Ayo bisa menguasai diri. Ya, terus perhatikan. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Iya, akhirnya lepas juga dari penderitaan. Amin. Lepas dari enakannya ditunggu kan lepas. Persoalannya selesai, pergumulannya selesai, ya. Nah, itu saudaraku ya. Jadi kita dalam hidup ini gak usah takut lah, ya. Gak usah takut. Maka sebut bertindaklah hati-hati supaya perjalananmu berhasil dan beruntung, ya. Nah, saudaraku, mari ayat terakhir saja ya. Yosua pasal 1. Ini bagian-bagian terakhir. Mari. Yosua pasal yang pertama. Ya. Boleh dibaca. Ini firman Tuhan kepada Yosua juga kepada kita, bukan hanya kepada Yosua. Ya. Tuhan Yesus berkata, apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan pada semua orang. Jadi Tuhan berucap itu bukan hanya untuk satu orang, tapi juga kepada kita. Ya, perhatikan Yosua pasal 1, boleh ayatnya yang ke-6 mulai, boleh ke-6. Yosua 1 ayatnya yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Amin. Kuatkan dan teguhkan hati. Jangan hatinya lemah, jangan hatinya sedih, jangan hatinya menciut ya, tapi teguh, kuat. Perhatikan. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, hanya kuatkan, teguhkan hatimu. Ini hati pusat kehidupan. Jangan goyah walaupun musuhmu besar, musuhmu banyak. Terus dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ya, beruntung kemanapun pergi. Ya, merantau dari mana? Perantau dari mana banyaknya? Hah? Dari Cina atau dari Sumatera? Ya. Supaya berhasil. Ulangi, perhatikan. Ayat yang ke-7.
Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, tapi tulus hatimu, tulus. Yang dibutuhkan itu ketulusan. Terus perhatikan. Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Amin. Kemanapun pergi, dimanapun kita berada pun tuh. Kalau untung enak nggak? Enak ya. Pulang untung, pulang untung. Bagaimana kalau pulang rugi? Modalnya habis. Jangan-jangan ada tinggal gadekan rumah, jual rumah. Ya, ya terus perhatikan. Ayat ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Ya, yang direnungkan itu firman, jangan masalahnya direnungkan, jangan persoalannya. Malah saudara nanti stres. Aduh, persoalan saya itu ini dihitung-hitung 10, masih ada lagi 2, 3 tambah hitung, aduh banyak sekali. Nah, bukan itu yang dihitung, yang dipikirkan. Direnungkan itu firman itu yang menyelesaikan masalah, bukan kita. Tuhan tahu kita di dunia yang banyak masalah. Sejak dari Taman Eden sudah manusia menghadapi masalah. Ya, terus perhatikan. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Iya, berhasil dan kemanapun pergi, dimanapun berada. Jadi jangan bilang gara-gara di Bandung ya hamba saya begini. Bukan, nanti beda saudara. Sama Allah. Ya, mau di Bandung saudara bisa berhasil. Wah saya mah di Bandung mah di pinggirnya, bukan di pusat kota. Yang di tengah kota juga banyak orang sengsara kok. Ya, yang di pinggir juga banyak yang berhasil. Ya, jadi ya salahkan tempat kurang bagus di tempatnya ini, enggak. Ya. Jadi hukum perang di Israel itu begini. 1 bisa melawan 1000. Coba Yosua pasal berapa itu? Ayat terakhir. 1 bisa melawan 1000. Nah, Yosua pasal 20 berapa itu? Ya, 1 lawan 1000, bayangkan. Ya. 1/1000 pasti muncul itu. Seorang atau ya udah ketemu. Satu orang saja bisa mengejar 1000 orang. Ayo, gampang sekarang di HP itu. Yosua berapa itu? Ada, ya ada di situ. Ada berapa ayat? Ya, silakan yang mana aja. Perhatikan. 1 Tawarik 12 ayatnya yang ke-14. Mereka itulah dari Bani Gad, kepala-kepala pasukan, 1 orang yang paling kecil sanggup melawan 100 orang, dan yang paling besar sanggup melawan 1000 orang. Masih ada lagi yang kitab Joshua, ini bagus nih. Coba sekali lagi baca nih. 1 orang saja bisa mengejar. Ini baca lagi sekali lagi. Perhatikan. Mereka itulah dari Bani Gad, kepala-kepala pasukan, 1 orang yang paling kecil sanggup melawan 100 orang. Yang paling apa? Kecil. Yang paling kecil bisa melawan berapa? 100 orang. Terus? Dan yang paling besar sanggup melawan 1000 orang. Yang paling kecil itu apa? Anak-anak. Paling besar itu apa? Dewasa. Yang kecil bisa melawan berapa? 100. Jadi anak kecil dilatih menghadapi persoalan. Tuhan pasti bisa, remaja muda pasti bisa, orang tua pasti bisa. Ya, udah ketemu tadi Yosua? Ini perhatikan. Ini terakhir.
Sebutkan ayatnya. Yosua 23 ayat yang ke-10. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang. Berapa orang? Satu lawan 1000. Satu itu dulu Israel. Kita ini umat Tuhan. Satu orang bisa menyelesaikan walaupun masalahnya 1000. Ada 1000 masalahnya? Belum ya. 100 ada gak? Hah? Lebih? Belum. Ibu-ibu, mana lebih banyak persoalan ibu atau bapak lebih banyak? Hah? Mana lebih banyak persoalannya? Bapak atau ibu-ibu? Hah? Israel orang loh, ini orang loh bisa satu orang lewat 1000. Masa satu masalah 100 masalah gak bisa saudara hadapi? Mana lebih berat, menghadapi manusia atau masalah kira-kira? Mana lebih berat, menghadapi manusia atau masalah? 1000 manusia atau 1000 masalah? Bisa. Ini kan itu firman Tuhan yang ditulis begitu supaya kita jadi pemenang. Amin. Jangan takut, pasti Tuhan beri kemenangan. Ya, udah selesai. Saya ulangi, satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang bagi kamu. Amin. Jadi yang berperang itu siapa? Tuhan, bukan kita. Yang berperang siapa? Tuhan. Ada masalah, Tuhan yang menyelesaikan. Amin. Tuhan yang berperang ganti kita. Kita tinggal diam. Dia maksudnya merendahkan diri, berlutut di bawah kaki Tuhan. Itu artinya berdiam diri. Saya berdiam diri Tuhan, saya berdoa. Saya bawa masalahnya, banyak masalah. Nah, Tuhan mulai menyelesaikan satu persatu. Begitu kita berkata, amin. Hati kita lega. Tuhan menyelesaikan. Apa kata Tuhan di atas kayu salib? Sudah selesai. Amin. Sudah selesai. Yesus menyelesaikan bagi kita. Mari kita mau datang pada Tuhan. Ya. Jejakmu. Ya, jejak. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu.
3 orang berkumpul, Dia ada. tanpa Dia ada di tengah-tengah. Janjinya 2, 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Dia ada di sini. Dia ada di sini. Dia ada untuk menolong saudara. Dia yang menyuruh kita beribadah karena Dia ada sebagai imam besar yang merasakan kelemahan kita, menolong kita. Jangan bawa lagi masalahmu, persoalan. Serahkan kepada Tuhan kekhawatiran, beban hidup, masa lalu, masa sekarang yang belum beres. Hari ini Tuhan mau tolong saudara. Semua yang kau ingini agar hidupku puaskan hati. Haleluya, haleluya, Bagimu aku rela haleluya. sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan genapi karyamu. Tuhan Yesus yang baik, yang maha kuasa dan maha tahu. Dia ada, Dia ada. Nikmati persekutuan dengan Dia. Rasakan kasih-Nya Tuhan. Rasakan uluran tangan menjamah engkau. Firman dan Roh Kudus itulah tangan Tuhan yang menjamah saudara, mendatangkan kedamaian, memberikan kemenangan pada. Haleluya, haleluya. Dia ada untuk kita. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur padamu. Sungguh-sungguh Engkau Allah yang besar bagi kami. Kami tidak pernah mengecilkan Engkau, Allah yang besar. Bumi adalah tempat pijakan-Mu, langit itu tahta-Mu Tuhan. Allah kami besar, sungguh lebih besar dari apapun. Haleluya, haleluya. Mari yang mau didoakan, angkat tangan kananmu, tangan kirimu taruh pada dadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan. Nyatakanlah kemurahan-Mu, topangkan tangan-Mu Tuhan. Jamah mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mengulurkan tangannya padamu. Tuhan menolong engkau. Tuhan memberi engkau damai, sukacita, mujizat-mujizatnya. Terimalah pertolongan. Pulanglah dengan damai yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kami menerima. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan sebuah lagu, kita jalankan persembahan. Sekarang saya sudah bebas. Sudah bebas, sekarang saya sudah
boleh bebas. Amin. Tuhan menolong kita. Sebagai warta jemaat baik kita, hari Selasa ada doa, hari Rabu pendalaman Alkitab, Sabtu ibadah remaja muda, nanti ibadah kedua 10.30 di Parahmata. Kemudian kita doakan yang masih sakit, ya, Puromando yang perempuan, ya, Mama Ibu Lydia, Tante Yene, ya. Mungkin yang mengikuti secara online, ya, kita doakan. Kita pakai berdiri, kita berdoa. Haleluya. Kami menyatukan iman kami kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja, Juru Selamat, mempelai pria sorga bagi sidang gerejanya. Kami adalah bagian tubuh Kristus. Kalau tubuh sakit, kepalalah yang merasakan dan juga mencari jalan keluar untuk pemulihan kesembuhannya. Kami berdoa buat mereka yang sakit. Biarlah bilur-bilurmu menyembuhkan. Oh Puromando perempuan, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Juga Mama Ibu Lydia, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Buat Tante Yeni juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Dan yang mengikuti secara online juga, mereka yang sakit, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Oleh bilur-bilurmu, penyakit kami disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anakmu, baik dalam studi mereka, sekolah, usaha, pekerjaan, masa depan mereka, supaya mereka melihat betapa baiknya Tuhan menuntun, mencukupi apa yang kami perlukan. Terima kasih Bapak. Berkati juga Ibu Susan, anak mantu cucu, berkati usaha iman mereka. Berkati pemerintahan setempat di sini dari tingkat RT, RW, Lurah, Muspika Andir, Wali Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat, begitu juga Pak Presiden Joko Widodo, Pak Maruf Amin, TNI Polri, masyarakat Indonesia. Kami juga berdoa buat perang yang terjadi Timur Tengah. Mohon supaya Engkau turun tangan, supaya yang bertikai mau mengulurkan tangan berdamai. Damai itu indah. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Haleluya. Amin.